Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Nah, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya sungguh bersuka cita. Jemaat Tuhan boleh tetap semangat. Apapun masalah, kita percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Amin. Hari ini kita belajar tentang satu tema yang namanya adalah pribadi yang tulus. Sama-sama kita katakan pribadi yang tulus. Kalau di minggu pertama kita belajar tentang orang yang lemah lembut. Minggu yang kedua kita belajar tentang orang yang murah hati. Dan yang hari ini karakter yang mau kita pelajari adalah pribadi yang tulus. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, 3, 2, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19-nya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Menceraikan dengan diam-diam. Haleluya. Dikatakan ayat yang ke-19-nya, karena Yusuf suaminya seorang yang bagaimana? Tulus hati. Shalom para ibu-ibu di tempat ini. Apakah suami ibu orang yang tulus hati? Haleluya. Kayaknya berat jawabnya ya. Apakah suami orang Inang adalah orang yang tulus? Yang jomblo nggak usah jawab ya. Nggak tahu rasanya punya suami. Haleluya. Oke. Yang muda-mudi, yang adik-adik saya yang perempuan, shalom. Siapa rindu nanti dapat seorang suami yang tulus hati? Haleluya. Kayaknya nggak sabar lagi dengan aminnya ya. Kita mau belajar tentang pribadi yang namanya Yusuf. Karena Yusuf di Alkitab dikatakan orang yang tulus. Kita mau belajar apa sih artinya tulus? Bagaimana yang dikatakan pribadi yang tulus? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pribadi yang tulus itu dikatakan adalah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sungguh dan bersih hatinya. Selanjutnya apa? Benar-benar keluar dari hati yang suci. Selanjutnya, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati dan tulus ikhlas. Jadi orang yang tulus hati adalah mereka yang tidak ada kepura-puraan dalam dirinya. Apa adanya. Bahkan kalau kita lihat slide berikutnya, dalam Alkitab ada contoh-contoh orang-orang yang tulus. Yang pertama dikatakan apa? Tulus itu gimana? Tidak ada kepura-puraan. Contohnya siapa? Ayub. Makanya Ayub dikenal Allah karena dia pribadi yang saleh dan tidak ada pura-pura dalam hidupnya. Selain Ayub siapa lagi? Apa adanya, transparan. Contohnya Yohanes pasal yang pertama ayat 47, siapa? Nathanael, seorang Israel sejati, tidak ada kepura-puraan pada dirinya, transparan. Berikutnya, tidak punya rencana yang jahat. Matius pasal yang pertama ayat 19, siapa? Yusuf. Bahkan bagaimana tulus itu? Taat akan firman Tuhan. Seperti siapa? 1 Raja-Raja 9 ayat 4, Raja Daud, orangnya tulus hati mengikut Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia dikenal seorang penyembah yang sejati. Karena dia pribadi yang tulus. Nah karena itu Bapak Ibu, dari hal ini bisa kita simpulkan apa itu tulus. Next kita akan lihat. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Maupun perbuatan. Selanjutnya
Sedangkan orang yang tidak tulus dari luar apa? Kelihatan baik, tapi dalam hatinya penuh dengan siasat yang jahat. Jadi orang tulus itu baik dalam apanya? Sikap. Selanjutnya baik dalam kata-katanya. Selanjutnya baik dalam perbuatannya. Jadi orang tulus ketiganya ini harus ada. Mulai dari yang namanya sikap, kata-kata, dan perbuatan. Ya saya buat contoh di sini. Tadi saya minta tolong istri untuk cari alat peraganya, ternyata nggak ketemu. Ya harusnya tadi ada 3 benda yang saya bawa, tapi ini hanya 2. Bukan saya jualan Bapak Ibu ya. Karena Anda boleh nengok, kayaknya jualan Pak Pendeta ini depan. Oke, kita bayangkan aja. Bisa berimajinasi? Shalom. Bisa berimajinasi? Bisa ya. Bisa menghayal. Nah, mirip-mirip lah dia ya. Oke. Kita bayangkan aja ini namanya durian. Apa namanya? Kok bentuknya peta Pak Pendeta? Nggak usah kau bayangkan petanya. Durian. Haleluya. Apa namanya? Durian. Oke. Baru ini asli nih. Kedondong 100% buah asli. Dapatkan di toko terdekat. Dan ada lembaga halal Indonesia, berarti nggak ada babinya, ya. Ini namanya dondong. Apa? Dondong. Saya ulangi. Apa? Oke, begitu. Ini salah. Astagfirullah ya Allah. Salah dari mana? Salah. Ketahuan waktu untung nggak marah Adam dan Hawa itu menyebut nama ini salah gitu. Ini manggis. Manggis ini seperti saya, hitam manis. Orang-orang nggak ikhlas. Saya ulangi. Salah. Oke, begitu Tuhan. Berarti sudah sadar ya. Manggis, gedondong, durian. Ini contoh 3 buah benda. Tadi dikatakan orang tulus itu bagaimana? Baik dalam sikap, baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan. Kalau durian, kita lihat tampak luar bagus, menyeramkan, tapi dalamnya manis. Ada nggak orang bilang gini? Cara ngomongnya seram. Kalau nggak suka, aku nggak suka. Nggak suka aku, hatiku baiknya. Kita jantungan dengan kata-katanya. Ada nggak orang kayak gitu ya? Aku tulus-tulus saja, tapi kalau dia ngomong kita jantungan terus. Dia kelepasan, kita kepenuhan. Tahu maksudnya ya? Kira-kira orang tulus nggak? Enggak. Nggak ada Alkitab bilang kasar ngomongnya tapi hati tulus, nggak ada. Banyak orang Batak karo niat ini durian. Ngomong kasar, keras gitu ya. Tapi bilang hatiku baik. Kalau nggak mau percaya, hatiku ini baik. Siapa yang percaya? Tapi ada juga orang seperti ini, dondong. Tahu gimana ke dondong? Tampak luarnya mulus, bagus, dalamnya berserat. Adanya orang, shalom beda. Tapi di hatinya kapan kau mati ya? Memang tulus ngomongnya. Ya puji Tuhan sekarang ada lagi salaman. Di gereja ini kita buat untuk 2 minggu ke depan tidak ada salaman. Ya jadi nggak ada lagi yang munak-munak. Karena ada yang munak kan? Shalom. Padahal pas saling nyiumnya kapan kau mati ya? Oh kok bisa kaya lah kau. Nih punya semua kau. Tapi shalom. Gitu. Kan banyak demikian ya. Wah peluang lagu shalom. Beda. Matilah kau beda mati. Tanpa depannya itu bagus sekali. Ada nggak punya teman-teman kayak gitu ya? Banyak. Tuhan Yesus baik. Ada nggak kita punya teman orangnya kalau ngomong itu kayaknya manis sekali depan kita. Pigi kita, tahu kau itu kurang ajar ya tadi itu. Kita udah pigi dihabisi. Ini seperti yang namanya dondong. Tapi maunya kita belajar seperti manggis ini. Manggis ini salah satu buah yang apa adanya. Transparan. Kalau saya mau tanya, berapa di dalam isinya? Shalom. Ada yang tahu berapa isinya di dalam? Berapa? Sebelah sini berapa isinya Inang, Amang? Abang berapa?
Yang sebelah sini 4. Kalian ini kayak Deddy Corbuzier, bisa melihat yang tidak terlihat. Yang sana? Nah, dari mana kau tahu? Mas Bro, hari ini sukacita kau contohnya. Ini buah manggis. Buah manggis ini bisa saya bilang seperti pribadi yang tulus. Salah satu pribadi yang tulus tadi apa? Apa adanya. Apa yang di luar itu yang di dalam. Coba, brother. Oke, ini pemulihan musik kita yang luar biasa. Berapa isinya di dalam? 4. Dari mana kau tahu 4? Saya dulu waktu kecil, mamaku ajarin, manggislah buah satu-satunya yang jujur. Berapa yang ada di luar, itu isinya di dalam. Berapa itu? 6. Kebetulan ya. Haleluya. Perlu dicoba? Buktikan di dalam 6. Cobalah. Wih. Ada yang bilang biasanya kalau praktek jadi hinaan bulian, ini kok kayak dapat manggis gitu ya. Bisanya kau buka manggis kawan? Bukan gitu buka manggis. Manggis itu bukanya gini, dibuka dulu ininya. Keluarnya baru dipencet. Nah, ini berapa ini isinya? Oh, 5. Masih bisa ngitung ya, puji Tuhan. Coba hitung dulu. Ini tadi berapa? 6. Agak depan. Oke, 6. Sudah? Kau makanlah satu-satu, hitung. Kau dikasih berkat senyum, dikasih masalah senyum. Hitung, atau kalau nggak hitung lah, jangan sampai jatuh. Mahal tadi gue beli. Berapa isinya? Berapa? Mana tahu kurang yakin, coba makan dulu. Coba saja. 1. Terus 2. Lumayan. Oke. 3. Nah, itu yang biji itu jangan kau telan, payah kau nanti buang air besar ya. 4. Ada berapa lagi? Oke, 2. Oke. Kan? Nggak apa-apa, biasanya kayak gitu. 1/10 dari yang ada harus dikembalikan kepada Tuhan ya. Oke, yuk kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke. Jangan nangis ya bro. 6. Kenapa bisa 6? Tambah luarnya ada kodenya yang memberikan jumlahnya berapa di dalam. 6. Banyak tidak orang Kristen tidak seperti itu. Harusnya kita orang Kristen, bagaimana orang lihat pribadi kita, itu yang ada dalam diri kita. Kalau kita cerita tentang Yesus, harusnya di dalam diri kita ada Yesus. Sehingga orang bilang nggak salah menilai. Itu yang harusnya pribadi yang tulus. Apa adanya hidup dia. Kadang banyak manusia hidupnya pura-pura, penuh dengan kemunafikan. Harusnya orang Kristen pribadi yang tulus. Bagaimana tampak luarnya, begitulah yang ada di dalamnya. Kalau kita cerita shalom, berarti dalam diri kita ada shalom daripada Tuhan. Kalau kita cerita firman Tuhan, berarti di dalam diri kita ada firman Tuhan. Kenapa banyak orang kadang gak tertarik kepada gereja? Karena orang bilang, kau nyanyi, kau bagus, pujianmu bagus, tapi merepetmu pun bagus. Sampai merepet ada nada-nada penyembahan. Jangan kau kira aku tidak bisa marah demikian. Itu kan orang merepet, orang karismatik ya. Ada pola penyembahan dalam repetannya. Harusnya kita gak demikian. Orang Kristen yang tulus seperti Yusuf, apa adanya. Coba lihat kanan kirimu orang-orang yang tulus. Haleluya. Yuk beri dulu tepuk tangan buat tim Excellent Worshipper. Saya bangga kepada mereka, saya salut kepada mereka, tim Excellent Worshipper. Mereka orang-orang yang tulus. Kenapa? Mereka itu datang mulai dari hari Rabu latihan musik. Datang terlambat dimarahin, pulang gak boleh cepat-cepat dimarahin. Terus hari Kamis wajib iCare, Jumat wajib pertemuan pelayan, Sabtu latihan musik, Minggu ibadah 1, 2, 4, 5 dan tidak dapat apa-apa. Sekali lagi dong, beri tepuk tangan yang terbaik bagi anak-anak semua. Kalau orang tidak tulus, mungkin dia bilang, capek kali aku kau suruh-suruh ya. Apa kau kasih rupanya, apa rupanya kau kasih, makanya kau suruh-suruh aku. Itu kan orang tidak tulus. Tapi luar biasa, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga adalah orang-orang yang tulus. Nah, kita lihat dulu yang satu quotes ini. Next.
Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Ketulusan hati bukan hanya apa? Sekedar rela melakukan kebaikan tanpa pamrih kepada orang lain tanpa pamrih, tapi apa juga? Melainkan rela ngapain? Melakukan kehendak Tuhan tanpa ragu. Bilang samping kanan kirinya, lakukan kehendak Tuhan tanpa ragu. Amin. Itu orang tulus. Orang tulus bukan hanya dia memberi kepada orang tanpa pamrih, tapi orang tulus apa yang difirmankan Tuhan, apa yang disampaikan Allah, apa yang tertulis di Alkitab, dia lakukan tanpa ragu-ragu. Itu orang tulus. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Karena dia tahu Allahnya tidak akan pernah meninggalkan dia. Itu pribadi yang tulus. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana sih ciri-ciri orang yang tulus. Ada orang kadang, kenapa kadang sebuah gereja bisa pecah? Kenapa kadang sebuah komunitas bisa hancur? Karena ada orang-orang yang tidak tulus. Dia menabur kebaikan, berharap dipuji. Dia memberikan persembahan, berharap diperhitungkan. Dia menolong pelayanan, berharap ingin dihargai. Kalau itu ada pada kita, kita bukan pribadi yang tulus. Saya pun sebagai hamba Tuhan pernah terjebak menjadi orang yang tidak tulus. Kenapa? Saya muridkan beberapa anak-anak rohani, saya muridkan, dan ternyata hasilnya tidak ada. Mereka tidak ingat lagi siapa saya. Saya bilang udah capek aku Tuhan muridkan orang ini, tak jadi apa-apa pun. Capek aku khotbah udah keluar urat-urat ini untuk khotbah. Kayaknya kok nggak berubah gitu. Tuhan bilang perubahan itu bukan urusanmu. Kau sampaikan firman Tuhan. Dari hal itu aku tetap semangat. Mau berubah nggak berubah orang yang kumuridkan, tetap kumuridkan dengan yang terbaik. Amin. Shalom ibu-ibu. Aku yakin kau adalah orang-orang yang tulus. Amin. Istri suami masih tidur, kau sudah bangun masak dengan penuh sukacita. Jangan lelah sambil goreng ikan asin. Bekerja di ladangnya Tuhan suai. Roh Kudus yang beri kekuatan. Woi, bangun Pak. Nah, itu bukan tulus ya. Itu bukan tulus. Harusnya orang tulus masak dengan tenang. Suaminya bangun, papa ini makan, pilih yang mana? Makan ikan teri, sambal, tahu, toge, tauco, pilih. Itu. Suami yang tulus tidak hitung-hitungan apa yang dikerjakannya di rumah. Amin para suami. Kita memang payah kita ya. Nah karena itu kita mau belajar. Kadang ada orang, maaf Bapak Ibu, ada orang seperti ini. Awalnya dia tulus mengerjakannya, sungguh-sungguh dia mengerjakan. Tapi karena tidak dihargai orang, tidak diapresiasi orang, tidak dipuji orang, akhirnya apa? Dia kecewa, dia marah, dia menyimpan masalah. Siapa itu? Badut. Tahu siapa badut? Joker. Kalau kita lihat filmnya bagaimana? Dia pertama orangnya tulus sepertinya, nolong orang, berbuat baik. Tapi karena disakiti, dikecewakan, dia simpan semua. Banyak tidak orang bisa demikian? Udah capek aku memberi yang terbaik bagi gereja ini. Sakit aku gak dikunjungi. Aku sakit, gak usah Bapak Ibu kunjungi. Karena repotnya aku juga. Bawa gak ada, pulang bawa makanan. Kan repot juga kadang-kadang. Karena adanya orang gitu kunjungan ya. Datang gak bawa apa-apa, pulang bawa makanan yang ada. Ini gak dimakan, ini ada, gak ada. Bawa rotinya pulang, itu makanya kadang ada yang sakit makin tumpur dia, gitu ya. Harusnya orang sakit diberkati, gitu. Ada orang-orang muda sekali kecewa karena gak dihargai, karena gak diapresiasi, karena tidak diperhitungkan. Itu salah. Orang yang tulus, dia tidak peduli pekerjaannya dihargai atau tidak dihargai, diperhitungkan atau tidak diperhitungkan, dia tetap memberikan yang terbaik. Itu pribadi yang tulus. Tadi pagi saya renungan tentang satu pribadi yang namanya Mordekai. Kita tahu siapa Mordekai? Dia adalah paman dari Ratu Esther. Satu kali dia menolong Raja Ahasuerus karena ada orang yang mengkhianati Raja Ahasuerus, ditolongnya, diberikannya yang namanya bantuan, dan dilupakan semua kebaikan-kebaikannya. Tidak pernah diperhitungkan oleh Raja Ahasuerus. Tapi setelah berapa waktu lama orang-orang Yahudi mau dibunuh oleh Haman. Satu kali Raja Ahasuerus tidur dan dia tidak bisa tenang dalam tidurnya. Dia bilang, coba buka dulu kitab tentang peristiwa bangsa kita. Dan teringat satu pribadi namanya Haman. Apa namanya? Mordekai.
yang sudah dibuat kepada orang baik ini? Kenapa kita abaikan? Akhirnya Mordekai diangkat jadi pemimpin yang hebat. Bapak Ibu, kalau kita pernah berbuat baik, teruslah berbuat baik, amin. Kalau kita pernah berkorban, teruslah berkorban, amin. Walaupun tidak ada orang yang menghargai kita, percayalah, Tuhan tidak pernah lupa menepati janji, amin. Yuk beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun mungkin orang mengabaikan kita, tidak mengingat kita, Tuhan tidak pernah lupa menepati janjinya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, oleh karena itu ada 3 ciri pribadi yang tulus, yaitu yang pertama, next, 1, 2, 3. Orang yang tulus itu bagaimana? Tidak mencemarkan nama orang lain. Senggol kiri kanannya, jangan cemarkan nama orang lain. Amin. Yuk kita baca ayatnya 3-2 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, terus tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di mana? Di muka umum. Ia bermaksud menceraikan siapa? Maria dengan dia. Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, kisah Yusuf banyak tidak? Nggak banyak ya. Lebih banyak Yusuf perjanjian lama daripada Yusuf perjanjian baru. Betul? Bahkan kita nggak tahu akhir hidup daripada Yusuf. Pernah kita tahu akhir hidup Yusuf? Bahkan waktu Tuhan Yesus sudah besar, kita tahu di mana Yusuf? Tidak tahu. Waktu Yesus pelayanan, Maria sering disebut? Sering. Yusuf? Tidak ada. Itu orang tulus. Tidak disebut namanya, tapi dia tetap berkarya luar biasa. Itu orang tulus. Bangsa kita ini membutuhkan figur-figur yang tulus, yang mau bekerja walau tidak dilihat orang lain, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Gereja ini perlu orang-orang tulus. Nah, oleh karena itu yang pertama, tidak mencemarkan. Coba kita ingat kisahnya. Waktu Yusuf bertunangan, berarti dia belum menikah dengan Maria. Maria sedang dalam mengandung. Kira-kira yang laki-laki di tempat ini berani seperti Yusuf bertanggung jawab? Atau dia bilang, tes dululah DNA-nya, anak siapa itu ya? Betul? Yusuf tulus, bahkan kalaupun dia mau menceraikannya tidak mempermalukan. Sering tidak kita orang Kristen gampang sekali mempermalukan orang lain. Sikit tahu keburukan orang, apa kita buat? Tahu nggak kau? Wih, baru kasih tahu dia, Pak Jaya itu, karena aku ceritakannya ini. Nah, itu padahal udah diceritakan kan itu ya. Kan orang kita ini sering gitu. Ini bukan menjelek-jelekkan ya. Ini realita. Realita, tapi nggak ada orangnya di situ. Kenapa kita mesti menjelekkan orang lain? Yusuf penting, hebat. Tahu dia kelemahan istrinya, dia tahu istrinya tunangannya ini hamil, dia nggak mau menceraikannya dengan terbuka. Padahal bisa dilakukannya, bisa. Harusnya dia harus melakukannya dengan terang. Kenapa? Karena hukuman di Yahudi, orang yang ketahuan hamil di luar nikah, apa yang dibuat hukumannya? Dilempar batu sampai mati. Tapi dia menutupi, dia tidak mau. Kalaupun dia mau menceraikannya, dia dengan diam-diam. Bukan berarti ayat ini menyetujui perceraian. Jangan salah Bapak Ibu ya. Dan bilang ini berarti boleh bercerai ya Pak Pendeta ya. Nggak ada hubungannya dengan ayat ini. Tapi ini berbicara tentang yang namanya ketulusan daripada Yusuf. Daripada suami, daripada Maria. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Shalom para istri. Shalom para istri. Kalau ada kejelekan suamimu, kau siap menjaganya atau menceritakannya di mana engkau gosip? Adanya istri bodoh, suaminya jelek, diceritakan semua orang. Tahu kau suamiku itu, memanglah suamiku itu. Oh, memang tak kenapa lah suamiku itu. Memang luar biasa bodohnya suamiku. Apa pikiran orang? Karena kau bodoh mereka dapat suami bodoh. Karena aja orang menceritakan kejelekannya. Ada nggak anak-anak bangga kali menceritakan kejelekan papa mamanya? Aneh. Ada juga orang aneh menceritakan kejelekan GBI Pelita, tapi dia tetap ibadah di GBI Pelita. Kira-kira gimana? Kalau aku bilang gini tak enak gitu ya. Masa dia di GBI Pelita itu hancur, tapi dia ibadah, oh haleluya. Di GBI Pelita juga dia ibadah. Itu bahasa kami seperti meludah ke langit. Tahu artinya? Kena muka sendiri. Janganlah jelekkan keburukan suamimu. Nggak kau jelekkan pun menurut orang udah jeleknya. Apalagi dijelekan. Amin bapak-bapak. Jangan juga kita jelekkan istri kita. Kadang adanya suami istri ribut di rumah, pulang dia,
hari ini menang aku sama kawan. Menang apa? Habis buat istriku. Ya ampun, apa itu kau ceritakan di luar? Ku pukulin dia. Masa ngelawan dia sama aku? Orang bilang bodoh. Kan bagi sering kita jadi orang yang mudah menceritakan keburukan orang lain. Bapak Ibu, mari kita belajar. Pertama, ciri orang tulus apa? Tidak mencemarkan nama orang lain. Yang kedua, ciri orang yang tulus yang kedua adalah, kita baca sama-sama 2-3 ya. Mentaati perintah Tuhan tanpa ragu. Sekali lagi 3-2 ya. Mentaati perintah Tuhan tanpa, bilang samping kanan kirinya, tanpa ragu. Yuk kita baca. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa? Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dari kisah ini biasanya kan dibahas waktu Natal ya. Waktu Natal biasanya dibahas. Waktu Yusuf berencana menceraikan istrinya Maria, dia mempertimbangkannya dan dia tidur. Ketika dia tidur, malaikat berbicara kepada Yusuf. Yusuf, jangan ragu untuk mengambil Maria, karena yang dikandungnya daripada Roh Kudus. Waktu Yusuf bangun, langsung dipraktekannya firman Tuhan. Diambilnya Maria menjadi istrinya. Shalom. Shalom. Kira-kira mana lebih jelas Tuhan berbicara perjanjian lama dulu atau zaman sekarang? Turut berduka cita dengan sunyi senyapnya ya. Mana lebih jelas Tuhan berbicara kepada umatnya dulu atau sekarang di perjanjian baru? Hah? Oke. Yang bilang dulu, angkat tangannya. Oke dulu. Oke. Yang bilang sekarang. Yang nggak punya tangan. Yang mau tahu. Yang nggak mau tahu itu pintu lebar Pak, pulang aja. Kalau saya bilang sebagai seorang pendeta, seorang teolog, firman Tuhan itu lebih jelas sekarang. Dulu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Waktu Yusuf tidur, malaikat ngomong. Dari mana Yusuf tahu itu malaikat? Mana tahu cuma mimpinya dia? Contohnya. Siapa yang memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya? Tuhan. Siapa yang bilang itu Tuhan? Memang ada Tuhan nampak wujudnya waktu berbicara sama Abraham. Yang ada cuma apa? Suara. Abraham, persembahkanlah anakmu. Gimana tiba-tiba misalnya orang ngeprank dari belakang? Kan Abraham jalan apa gitu kan? Tiba-tiba ada kurang kerjaan saudaranya di belakang kan? Abraham, persembahkanlah anakmu. Bisa nggak? Bisa aja. Betul. Pas dipersembahkan Abraham, temannya bilang, kok kau potong betul-betul ecek-ecekkunya tadi, ecek-ecekku gitu ya. Tapi kenapa kau Abraham yakin itu Tuhan? Pertanyaannya Bapak Ibu, punya Alkitab? Siapa yang punya Alkitab? Boleh angkat tangannya. Pertanyaannya, kurang jelas Tuhan bicara sama kita. Kurang jelas. Apa yang kurang jelas di sini? Ampunilah sesamamu, tertulis. Kenapa nggak lakukan? Ragu aku itu bukan Tuhan yang ngomong. Ragu apa lagi? Udah tertulis. Mana tahu orang ngeprank? Nggak mungkin orang tambah-tambahi ayatnya. Betul? Tuhan berkata apa? Kalau ada orang yang mengutukmu, berkatilah. Tertulis? Udah dilakukan? Bandel, memang bandel kita ini bandel. Terus berilah persembahanmu 1/10. Jangan-jangan untuk pendetanya itu udah tertulis. Makanya kadang kita repot sebenarnya. Harusnya kalau Alkitab mengatakan gini, lebih berbahagia kita sekarang daripada para nabi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengalami Kristus. Kita mengenal Kristus langsung secara pribadi. Nabi-nabi sebelumnya kenal Kristus? Tidak, mereka hanya tahu nanti akan datang seorang Mesias. Tapi mereka bisa percaya karena mereka orang-orang yang tulus. Kita
Kalau sulit melakukan firman Tuhan, pertanyaannya, tulus tidak kita? Shalom. Kalau Tuhan bilang ampuni, kalau kita tulus apa yang kita lakukan? Tapi kalau enggak, enak kali dia. Ku ampuni pula, karena enggak Pak Pendeta yang merasakan sakit, ku rasakan ini. Memang berat ya. Sampai dia pas ngomong pun udah gemetaran gitu. Kalau orang tulus, firman Tuhan bilang ampuni, dia bilang Tuhan sepakat aku ampuni, ku ampuni walaupun masih sakit, ku ampuni. Apa ibu? Yesus pribadi yang paling tulus. Amin. Yuk kita hitung dulu perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus bisa waktu masa hidupnya. Waktu dia sudah lahir memberikan sukacita bagi dunia. Terus apa? Waktu yang namanya mamanya meminta supaya dia buat mujizat, karena pada waktu itu di pesta itu kekurangan anggur. Tuhan Yesus buat mujizat, tidak dipermalukan orang satu pesta yang punya pesta, betul? Sesudah itu dalam perjalanannya, pelayanannya, ada orang kesurupan, apa Tuhan Yesus buat? Dia usir orang yang kesurupan itu, setan itu keluar dari tubuhnya. Sesudah itu apalagi Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Bahkan ketika orang kelaparan, apa Yesus buat? Berikan makan 5.000 untuk 5.000 orang laki-laki, belum mama-mama dan anak-anak, kurang lebih 15.000 orang. Karena biasanya asal pesta lebih banyak mama-mama dan anak-anak daripada bapak-bapak. Jadi kalau 5.000 laki-laki berarti kurang lebih ada 15.000, karena ada 5.000 lagi perempuan, anak-anak juga. Tapi bisa lebih 5 roti itu dan 2 ikan berapa? 12 keranjang. Kenapa? Karena nggak ada orang Batak, orang Karo, orang Nias di sana. Kalau sempat ada orang Batak, orang Karo, orang Nias, bawa plastik masing-masing. Itu pulang bontot semua, bontot gitu ya. Untung nggak ada orang Batak, orang Karo, orang Nias. Saya orang Karo, Bapak Ibu, saya tahu kadang ya memang karena cintanya orang tua sih kadang ya. Mama saya asal pulang pesta waktu dia kecil pasti ada kantong ajaibnya. Nah, ini tadi dagingnya nggak kumakan untukmu, padahal ada 2 yang dimakan mungkin kan gitu ya. Itu perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sudah banyak dilakukannya. Pertanyaannya, siapa yang menyalibkan dia? Yang dapat makan 5.000 itu. Siapa yang menyalibkan dia? Yang udah diusir. Siapa yang menyalibkan dia? Orang-orang yang dilayani. Jadi kalau kita sudah tulus ngasih orang, berbuat baik sama orang, tetap difitnah, berbahagialah. Karena kita berarti semakin seperti dengan Kristus. Amin. Haleluya. Kalau perbuatan baik kita tidak dihargai, kita bilang apa? Puji Tuhan. Sudah bagus kita tolong keluarga mertua, tetap tidak dihargai, kita bilang puji Tuhan. Engkau sudah mencintai seorang laki-laki, adik-adikku yang perempuan dengan tulus, tapi dia selingkuh, kau bilang? Atau kau bilang teganya dirimu padaku sayang? Atau kau bilang puji Tuhan, karena Tuhan bilang setia terhadap harta orang lain, Tuhan akan berikan harta sesungguhnya kepadaku. Haleluya. Engkau sudah sungguh-sungguh mencintai suami istri, tapi dia tetap tidak mengasihimu dengan sungguh-sungguh, kita berkata puji Tuhan. Itu orang tulus. Tidak pernah diperhitungkannya berapa yang dia buat. Pak Gembala kita pernah punya pengalaman yang unik, mungkin Hani tahu. Ada jemaat udah berapa tahun dia beribadah di gereja kita ini, tapi sebelum di sini waktu masih di gang pertama, tiba-tiba keluar dia, pindah keluar kota, jumpainya Pak Gembala. Pak Gembala, aku mau pulang, mau pindah kali Pak Gembala. Ya, bagus, kita doakan. Ya Pak Gembala, jadi selama kami di sini kami setia memberikan perpuluhan Pak Gembala. Ya bagus, puji Tuhan. Bisa dibalikkan perpuluhan kami. Ini Tuhan Yesus baik. Dihitungnya perpuluhannya setiap minggu, setiap bulan yang dikasihnya. Mau pindah dia, bawanya lagi maunya perpuluhannya. Ya Allah ya Rubi. Kadang gini Bapak Ibu, ada juga di antara kita doa nggak tulus, betul? Ada orang nggak tulus, ada nggak orang memberi nggak tulus? Ada. Dia memberi. Hati-hati adik-adikku yang perempuan. Kalau ada laki-laki mentraktirmu, pastikan dia tulus. Jangan sampai pulang bawa bonnya dia. Dibawanya bonnya putus bagi 2. Bon-bonnya udah dikumpulin, bagi 2 kita ya putus gitu ya. Adik-adikku yang laki-laki, kalau kau punya pacar perhatikan. Kalau pacarmu selama pacaran bola-balik minta beli listrik, beli bakso, beli ini, nggak tulus itu. Haleluya. Asal jalan, bakso bang, ya udah sama tukang bakso aja kau pacaran. Bakso tuh
sekalian kau bawa gerobak baksonya itu. Ya pacaran tulus lah. Kalau makan boleh dibanarin, boleh, jangan tiap hari. Ada pernah satu pelayan ku tanya, bang, aku pas ku foto kami makan bareng, bang, jangan posting bang, kenapa? Kalau tahu pacarku dimintain sama aku bang. Bilang takut kali kau. Ayo kita foto yang posting, ku tandai lagi dia. Jangan bang, dia nggak minta bang, cuman ya enak kau ya tadi ya. Bisa kau makan sama abang ya, sama aku nggak ingat kau ya. Kan aku pernah lakukan bang. Kenapa kau pikir kasih jauh itu? Kalau dia tulus, harusnya dia bilang, bang, kau tadi bayar Bang Jaya, aku tambahin dari aku sebagian. Haleluya. Kadang orang tulus, apapun yang perbuat tidak pernah dihitung. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang tulus memberi untuk pembangunan gereja anak, tidak pernah hitung-hitungan. Amin. Yuk beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saya undang para pemain musik itu boleh maju ke depan. Para singer dan choir, choirnya enggak ya? Singernya saja. Yuk kita baca 3, 2 ya. Orang tulus itu bagaimana? Rela mengorbankan kesenangannya sendiri. Yuk kita baca 3, 2 ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai kapan? Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan menamai dia Yesus. Kok ada laki-laki kayak Yusuf ya? Shalom. Kok ada laki-laki kayak Yusuf ya? Dia sudah menikah dengan Maria. Wajar nggak dia bersetubuh? Maaf, bahasa Alkitab. Wajar nggak dia melakukan hubungan intim dengan istrinya sesudah menikah? Wajar. Apakah itu salah? Tidak. Tapi kenapa nggak dilakukannya? Dia menjaga amanah yang Tuhan percayakan pada dia. Karena dia tulus hati. Kalau dia tidak tulus hati, dia sekarang banyak laki-laki nggak tulus hati. Pacaran aja udah raba sana raba sini. Itu nggak tulus. Adik-adikku yang perempuan, kalau kau punya pacar, dia ngajak melakukan hubungan intim, itu setan, bukan pribadi yang tulus. Kok tegang mukanya ya? Itu setan. Yusuf tulus, udah menikah saja tidak digunakannya kesempatan itu untuk melakukannya. Tapi banyak pemuda-pemudi karena cinta makan cintamu. Karena cinta, ketulusan itu penting. Dia menjaganya dengan baik. Dia menjaga amanat itu dengan baik. Kalau dia cinta padamu, adik-adik kamu perempuan, dia akan menjagamu dengan baik. Bahkan kau bilang, bang, peluklah. Sorry, kau terlalu berharga bagiku, belum waktunya kau peluk sekarang. Haleluya. Ada yang jomblo bilang, so sweet. Kelamaan jomblo kau ya. Kalau orang tulus, kalau kau anak-anak muda masih jomblo, kau tulus aja. Adam, waktu tidur aja Tuhan pikirkan jodohnya. Apalagi kau mencari Tuhan, Tuhan lebih lagi mikirkan jodohmu. Amin. Suami istri tuluslah mengasihi. Jemaat Tuhan, tuluslah beribadah. Bahkan datang kepada Tuhan dalam berdoa tulus. Kita bilang, Tuhan aku pingin ini bebas. Tapi kalau Tuhan tidak jawab, kita tetap bersuka cita. Belajarlah berkata seperti Sadrak, Mesah dan Abednego. Apa katanya? Jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi jikalaupun tidak ditolongnya, dengar ya Raja, kami tidak akan menyembah kepadamu. Kami tetap menyembah kepada Tuhan kami. Siapa mau belajar berkata, semua doa-doamu belum Tuhan jawab, kau tetap berdoa, amin. Yang sudah kau harapkan tidak terjadi seperti yang kau harapkan, kau tetap berdoa, amin. Yang kau harapkan udah kau doakan, kau puasakan, kau belajar dengan baik, tidak berhasil, kau tetap berdoa, amin. Kau tetap percaya pada Tuhan, haleluya. Itu tandanya pribadi yang tulus. Kita lihat satu tayangan video, bisa ditampilkan. Yuk kita baca sebagai ayat terakhir dulu, Mazmur 37 ayat 37, 3, 2 ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita lihat satu tayangan video ini, bagaimana kita lihat satu pribadi yang sangat tulus. Ya walaupun bahasanya bahasa Thailand, tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya.
Hani tolong terjemahkan ya. Kalau aku terjemahkan makin salah artinya. Ini seorang anak muda ini setiap hari mau kerja. Jadi ada air tumpah ditaruhnya. Jadi ada anjing kelaparan, dikasih makan. Bahkan bagi orang lain yang melihatnya aneh. Nah, aneh rasa orang. Kok bisa ada orang yang amin seperti itu? Bingung orang melihat dia. Karena dibuat di situ untuk education, untuk pendidikan. Hanya itu uangnya. Tapi diberhentikannya. Aneh juga bagi orang lain. Kok ada orang kayak gitu? Dia setia bawa pisang kepada satu rumah yang dia tahu itu seorang nenek-nenek yang mungkin gak ada ucapannya. Dia terus melakukannya dengan setiap hari. Kok sepertinya filmnya ulang-ulang ya? Bahkan ini yang biasa ditolong pun bingung. Kenapa kok lama datangnya? Itu kok biasa juga ada ya? Anjingnya pun setia, dia bagi dua dengan anjingnya. Kok balik-balik aku yang salah nih? Oh haleluya. Memang harus tulus kita nontonnya ini. Bukannya karena kelimpahan. Dia bukan orang yang kaya. Dia nggak punya TV, dia nggak kaya. Dia nggak harap untuk jadi orang yang terkenal. Haleluya. Tolong nanti dicek videonya ulang ya. Mulai diuji ketulusan kita nontonnya ya. Mirip-mirip muka Erikson. Allah ya Rabbi. คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข Dia punya sukacita kebahagiaan tersendiri dalam hidupnya. ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้เข้าใจ Akhirnya nenek ini juga bisa melihat dia memberikan pelukan kasih ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ yang selama ini dikasih makan, bahkan pohon yang kering selama ini, tapi akhirnya bisa bertumbuh dengan baik. ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Ada sukacita bagi orang-orang yang tulus ini. Orang yang tadi mendapatkan ketulusan, dia juga jadi akhirnya memberi pada orang lain. Nenek ini jadinya karena sering biasa ditolong, dia juga memberi bagi orang ใน lain. ชีวิตคุณ Dan ada berkat yang อะไร melihat. คือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Terjemahkan sendiri artinya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu, kadang ketulusan itu nggak langsung ada hasilnya kita lihat. Sepertinya sia-sia perbuatan ketulusan kita. Kadang kita tulus mengasihi teman kita, kita dikhianati. Kita tulus dalam organisasi, kita dikecewakan. Kita tulus di pekerjaan, kadang kita diabaikan. Nggak apa-apa. Teruslah berbuat kebaikan. Amin. Teruslah tulus menolong orang lain. Kita nggak tahu, Tuhan pasti mengingat kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian di hadapan Bapa. Kita katakan, kita dapat lupakan dia Bapa.